Pada suatu hari ada seorang sahabat yang tengah bersedih, menangis dan menyesali dirinya karena telah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Dia telah melakukan zina. Lalu pada sore hari dia menemui Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa ya Rasulullah. Apa yang engkau lakukan wahai sahabatku? Aku telah berzina ya Rasulullah." Seketika mendengar kata-kata tersebut, Rasulullah marah, wajahnya merah dan kecewa kepada beliau. Lalu Rasulullah meninggalkan dia. Seraya berkata, "Allah sangat membenci perilakumu dan tidak suka apa yang engkau lakukan." Karena mendengar kata Rasulullah tadi, hatinya semakin sedih dan semakin merasa sangat-sangat berdosa, sangat-sangat hina di hadapan Rasulullah dan di hadapan Allah. Lalu ketika sholat asar masuk, dia pergi ikut sholat asar. Sholat di shaf pertama, paling sudut. Setelah sholat asar dia berdoa, menangis, sangat-sangat berharap kepada Allah atas ampunan yang akan diberikan oleh Allah. Seketika setelah sholat, Rasulullah mendapatkan ilham dari Allah. Ilham ya, bukan wahyu. Jadi setelah Allah turunkan ilham, barulah Allah berikan wahyu. Setelah itu Rasulullah menemui sahabat tadi dan berkata, "Apakah engkau tadi ikut sholat dengan kami?" "Iya ya Rasulullah." "Apakah engkau sholat di shaf pertama?" "Iya ya Rasulullah." "Apakah posisimu sholat tadi yang posisi paling sudut?" "Iya ya Rasulullah." "Apakah engkau tadi setelah sholat berdoa dan menangisi serta menyesali apa yang engkau perbuat?" "Iya ya Rasulullah." Berbahagialah, kata Rasulullah. Kenapa? Karena Allah telah mengampuni dosa-dosamu dan Allah telah menurunkan cintanya kepadamu. Seketika sahabat tersebut kaget dan merasa terharu dan bahkan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ini hanya berlaku kepada diriku saja ya Rasulullah?" "Tidak," kata Rasulullah. "Ini berlaku kepadamu dan juga berlaku kepada orang-orang yang sepertimu." Jadi teman-teman, begitu luar biasanya ampunan Allah. Intinya jangan putus dari rahmat Allah. Apa kata ayat di sebuah ayat dalam Al-Quran? Allah berkata, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, sampaikan kepada hamba-hambaku. Perhatikan, orang yang telah berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat zina, minum khamar, narkoba, membunuh, dan maksiat-maksiat lain, Allah panggil dengan kata yang sangat lembut. "Ya ibadi," kata Allah, "wahai hambaku." Masya Allah, begitu lembutnya panggilan Allah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hambaku, "La taqnatu min rahmatillah," kata Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari meminta ampun kepada Allah. Jangan putus asa dari meminta taubat kepada Allah. Lalu lanjutan ayatnya Allah berkata, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a
Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa-dosa. Apapun dosa-dosa kita akan Allah ampuni. Lalu Allah tutup dengan kata-kata yang sangat-sangat lembut dan sangat-sangat meyakinkan kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Begitu cintanya Allah kepada hambanya. Allah sampaikan kepada hambanya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, mau kita sering berzina, innahu huwas samiul alim, kata Allah. Luas pengampunannya. Dalam ayat ini Allah katakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa-dosa, baik dosa zina, dosa minum khamar, dosa membunuh, dosa-dosa lain. Selagi kita meminta ampun kepada Allah, maka akan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Seperti kisah tadi, seorang sahabat yang menyesali dirinya, lalu dengan sholat ke masjid dan menangisi dirinya, berdoa kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Perhatikan, itulah indahnya cinta Allah kepada hambanya. Dengan sholat asar, belum sholat subuh yang lebih besar pahalanya, sudah Allah ampunkan dosanya. Masya Allah kan cinta Allah. Jadi teman-teman, sekali lagi jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.